Ya Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, karena pemikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Selasa 22 Oktober 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 35 sampai 38. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Berbahagialah hamba yang pinggangnya selalu terikat dan pelitanya selalu menyala." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, pinggang terikat dan pelita menyala adalah lambang kesiapsiagaan, kewaspadaan. Artinya mereka tidak pernah lalai. Inilah hamba yang berbahagia menurut Yesus. Sebab digambarkan hamba yang pinggangnya terikat dan lampunya menyala saat menanti kedatangan tuannya dari pesta nikah. Jelas hamba tidak tahu kapan tuannya itu pulang. Tapi dalam ketidaktahuan, seorang hamba yang benar dan seorang hamba yang setia tidak boleh lengah sedetik pun, tapi harus selalu siap. Pinggang berikat adalah lambang atau tanda kesiapsiagaan seorang pelayan. Kapan saja diminta untuk siaga melayani tuannya. Pelita adalah lambang kesiapan kapan saja walaupun hari sudah gelap. Bila diminta untuk melayani tuannya, seorang hamba yang baik harus siap. Walaupun semua orang sedang tidur, hamba yang baik tidak boleh tertidur terlena, tapi harus siap dengan pinggang terikat dan pelita yang menyala. Nah, saudara-saudari terkasih, begitulah harapan Tuhan Yesus kepada kita, umat Allah, umatnya, agar kita siap siaga kapan saja Tuhan datang kepada kita, melawat kita. Jangan sampai ada waktu kosong, waktu yang kita lalui dengan kelalaian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sedikit saya ingin menggambarkan pengalaman saya. Sekitar 12 tahun yang lalu, adik saya, saudara saya lulus CPNS. Dia masuk CPNS di saat-saat terakhir usianya. Dan selama ini dia tidak mau mengikuti itu karena dia lebih hobi hidup sebagai petani. Namun atas dukungan keluarga ia mencoba dan lulus. Setelah ia lulus, pesan saya pribadi kepadanya, waspada, hati-hati. Sebab saat engkau menjabat suatu jabatan, godaan akan begitu besar. Bisa saja pimpinanmu meminta engkau melakukan suatu kesalahan, dan risiko kesalahan itu akan jatuh kepadamu, bukan kepada pimpinan yang memberikan perintah itu. Yang saya katakan, hati-hati. Dan pesan saya, lebih baik engkau diberi meja kosong karena tidak mau melaksanakan perintah sesat, daripada engkau mempertahankan mejamu, posisimu, dan dengan mengikuti perintah sesat dari pimpinanmu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pesan saya pada adik saya ini, mudah-mudahan sampai sekarang masih ia kerjakan. Walaupun sering menjadi kontra dengan pimpinan,
atau rekan-rekan sejawatnya. Tapi inilah tuntutan bagi kita umat Katolik. Sebagai umat Katolik, dalam pekerjaan sehari-hari saat kita mempunyai jabatan, sebenarnya kita benar harus tunduk kepada atasan. Namun di atas pimpinan atau atasan kita masih ada lebih tinggi yang harus kita prioritaskan untuk kita patuhi, yaitu undang-undang atau peraturan yang berlaku di negeri kita ini. Dan kita harus lebih tunduk kepada peraturan yang lebih tinggi daripada peraturan yang diperintahkan oleh pimpinan kita. Sebab bisa saja pimpinan kita akan mengorbankan kita demi kepuasannya, demi kebahagiaan pribadinya sesaat, dan kita akan menjadi tumbal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kewaspadaan seperti dalam Injil hari ini. Jadilah hamba yang pinggangnya selalu terikat dan pelitanya selalu menyala. Roh Kudus adalah pelita dalam hidup kita. Kita harus tetap menyalakan pelita hidup kita, sehingga tidak ada bagi kita waktu meninggalkan ajaran Tuhan. Tidak ada celah dalam hidup kita saat kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita harus siap sedia kapan saja, tidak pernah mengalami kegelapan, tapi terang Roh Kudus selalu menerangi jalan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil yang dapat kita tarik pada hari ini, jadilah umat Allah yang siap sedia kapan saja dan selalu dalam terang, sehingga tidak ada istilah kita lalai. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang, dan kita siap kapan saja. Amin. Tuhan memberkati.